ada utang non APBN. Jadi total utang negara itu 20.000 sekian triliun. Ini kebohongan publik dan pembodohan rakyat. Kenapa mereka jujur? Mereka kemukakan itu adalah seluruh utang, baik APBN maupun non APBN. Kita cuma disebut utang APBN, utang non APBN tidak pernah disebutkan. Itu kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Kita punya 17 tambang yang terbanyak di dunia. Yang kalau itu dikelola dengan benar, maka setiap warga negara dari 285 juta itu mendapatkan 20 juta rupiah satu bulan gratis. Ketika Sambo ditanyakan oleh hakim soal dia mengganggu CCTV perintah CCTV di rumahnya, rusak seperti itu. Hakim kemudian bertanya, apa di kilometer 50 juga saudara? Itu dia kata dia sadar atau tidak? Iya. Jadi ini kan luar biasa. Bagaimana Allah menunjukkan itu, wa makru makrullah wal khairul makirin, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bank Ini Channel. Teman-teman sekalian, beberapa hari lalu digelar acara evaluasi 2024 dan refleksi 2025. Sejumlah tokoh bicara, antara lain adalah mantan penasihat KPK 2005 sampai 2013, Dr. Kiai Haji Abdullah Hamahua. Nah, menariknya adalah Bang Dullah, saya biasa menyebut begitu, itu bicara tentang utang Indonesia yang menurut istilah Bang Abdullah Hamahua tadi telah terjadi pembohongan publik ya. Bang Abdullah menyebutnya kebohongan publik. Sorry ya Bang Abdullah ya, nggak pas, yang betul pembohongan publik. Karena bukan publik yang berbohong, tapi publik yang dibohongi. Nah, dalam konteks ini Bang Dullah menyebut bahwa jumlah utang Indonesia yang sekitar 8 ribuan triliun itu tidak jujur. Ya, karena sesungguhnya ada jenis-jenis utang yang tidak disebutkan alias disembunyikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, bahkan Bang Dullah menyebut utang-utang yang disebutkan tadi adalah seperti misalnya ada utang BUMN, ada utang gaji atau pensiun PNS, TNI, Polri, dan lain-lainnya yang total diperkirakan jumlahnya lebih dari 20 ribuan triliun. Masya Allah. Rupiah. Dasar ya. Dan ini sebetulnya jauh-jauh hari anggota DPR Misbahun juga pernah menyatakan bahwa utang Indonesia bukan waktu itu masih 7 ribuan. Sebetulnya menurut dia dengan utang-utang yang tidak diungkap oleh pemerintah dalam hal ini Sri Mulyani ke hadapan publik adalah jumlahnya sekitar 20 ribu triliun. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Saididu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, yang juga menyebut bahwa utang Indonesia sebetulnya bukan 8, waktu itu masih 7 ribuan, bukan 7 ribu triliunan, tapi sudah menyentuh 20 ribu triliun. Teman-teman, sebelum panjang lebar, ini saya ambil kutipan dari penjelasan Abdullah Hamahua. Silakan. Closingnya beliau sendiri. Pertama, catatan saya terhadap utang yang tadi disebutkan oleh Ustadz 8.000 sekian triliun 2024 itu utang APBN. Ada utang non APBN, yaitu utang BUMN, itu juga 8.000 triliun. Utang membayar gaji pensiunan TNI, Polri, dan ASN itu 4.500 triliun. Jadi total utang negara itu 20.000 sekian triliun. Itu satu. Yang kedua, saya memberi catatan kepada apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani bahwa kita tidak sampai 40% atau 50% utang kita. Negara-negara di Eropa, Amerika, yang lain-lain itu sampai ratusan persen. Ini kebohongan publik dan pembodohan rakyat. Kenapa?
negara-negara Eropa, Amerika lainnya itu punya utang itu sampai lebih 100% dari PBD. Itu mereka jujur. Mereka jujur. Mereka kemukakan itu adalah seluruh utang, baik APBN maupun non APBN. Kita cuma disebut utang APBN, utang non APBN tidak pernah disebutkan. Itu satu. Yang kedua, negara-negara itu yang ratusan persen dari PBD-nya itu, mereka itu negara kreditor. Kita debitor. Yang ketiga, mereka itu berutang kepada rakyatnya. Kita bukan berutang kepada rakyat saja, kita juga berutang kepada luar negeri. Nah, seperti itu. Itu kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Catatan terakhir saya adalah bahwa kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, umat itu berkongsi dalam 3 hal. Yang pertama rumput, yang kedua air, yang ketiga api. Jadi rumput itu karena padang pasir itu rumput. Kalau buat Indonesia, Malaysia, Thailand apa itu, para ahli fikih mengatakan yaitu hutan. Nah, hutan kita hutan tropis keempat terbesar di dunia. Hutan tropis keempat terbesar di dunia. Kemudian air. Di Timur Tengah itu, air itu white gold. Emas putih. Sehingga dan begitu, maka kemudian tidak boleh dijual. Ini milik bersama. Saya 15 tahun di Malaysia, air yang saya pakai itu beberapa tahun tidak bayar. Tidak bayar. Di Malaysia, tidak bayar. Karena ada batasnya. Kalau cuma misalnya 1 bulan itu cuma sekian ribu liter, itu tidak bayar. Tidak bayar. Nah, sekarang ini kita beli. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Nah, karena kongsi kata Rasulullah tadi itu. Yang ketiga api. Api itu energi. Kita punya 17 tambang yang terbanyak di dunia. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz tadi itu. Yang kalau itu dikelola dengan benar, maka setiap warga negara dari 255 juta itu mendapatkan 20 juta rupiah 1 bulan gratis tanpa kerja. Kenapa sekarang itu demikian? Karena tidak dilakukan oleh BUMN, BUMD atau UMKM atau koperasi. Pasal 33 menetapkan bahwa bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara, digunakan untuk semaksimal negara. Jadi harus BUMN, harus BUMD seperti itu. Pemerintah boleh mengatakan ekspor kelapa sawit naik, ekspor nikel. Yang ekspor itu pengusaha oligarki, bukan pemerintah. Sehingga pemerintah cuma dapat pajaknya sekian. Kemudian hasil ekspor mereka itu dalam bentuk dolar, itu disimpan di luar. Kita untuk membayar utang harus pakai dolar, devisa. Devisa kita tidak ada karena itu di luar. Nah, oleh karena itu maka Prabowo harus melakukan itu. Bahwa agar supaya semua bumi, air, dan isinya itu dikelola oleh BUMD, bukan lagi oleh oligarki. Kalau toh ada swasta, itu sebagai bagian daripada BUMN, BUMD. Bukan mereka yang menangani seperti itu. Itu beberapa catatan saya terhadap pertemuan kita hari. Teman-teman sekalian, jadi selalu saja pemerintah terutama Sri Mulyani mengatakan utang luar negeri kita masih aman karena rasionya masih di bawah ambang batas yang diizinkan oleh Undang-Undang Keuangan kita, yaitu 60% dari PDB. Ya, nanti kita bicara soal ini. Tapi dalam konteks 60% itu sendiri, Abdullah Mahua mengatakan tadi itu ada pembohongan publik ya. Karena kalau 7 ribuan triliun itu sekitar 26-27% dari PDB, maka kalau Abdullah Mahua mengatakan, bahkan Misbahun atau Saidido mengatakan jumlah utang kita sejatinya lebih dari 20.000 triliun, maka angka itu sudah melewati tembus 60% dari PDB. Nah, ini yang disebut tidak fair ya, ada pembohongan publik. Yang kedua, pemerintah selalu menjadikan negara-negara lain yang punya utang rasionya lebih dari 60, bahkan 100%, bahkan lebih dari 100%, sehingga Sri Mulyani selalu mengklaim bahwa utang kita masih aman. Masih aman. Dalam konteks itu tadi kita mendengarkan Bang Dullah mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan prinsipil. Ya. Negara-negara Eropa, negara-negara Barat itu jujur dalam mengungkapkan utangnya. Jadi yang mereka sebut utangnya sekian puluh persen, bahkan lebih dari 100% PDB mereka, itu adalah utang seluruhnya, baik utang APBN maupun non APBN kalau istilah kita ya. Kemudian yang kedua,
negara-negara yang berutang besar lebih dari PDB mereka tadi adalah pada umumnya negara-negara kreditor. Negara-negara yang meminjamkan uangnya sehingga mereka mempunyai return, ya, mempunyai imbal balik. Yang ketiga, pembohongan publik yang disebut Abdullah Hamahua adalah bahwa negara-negara barat tadi yang utangnya lebih besar daripada PDB itu sebagian besar atau bahkan seluruhnya berutang kepada penduduknya dalam negeri. Sementara utang kita bukan hanya kepada penduduk, tapi juga kepada negara-negara atau lembaga-lembaga internasional. Jadi ada utang-utang ke luar negeri. Nah, ini yang membuat perbedaan asasi antara nisbah atau rasio utang kita terhadap PDB yang seolah-olah sepertinya aman. Nah, teman-teman sekalian, ini memang agak berat ya ketimbang saya ngomong masalah-masalah politik seperti pada umumnya, ya. Tapi apa boleh itu saya sampaikan, ini ada hal lain yang sebetulnya sudah lama bahkan oleh IMF sendiri dan Bank Dunia itu dipersoalkan mengukur kesejahteraan keamanan kondisi keuangan negara dengan membandingkan antara jumlah utang rasionya dengan PDB. Karena PDB itu kan pendapatan domestik bruto. Artinya semua pendapatan yang ada dalam negara itu baik oleh warga negara, oleh BUMN, oleh negara maupun oleh perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Maka dijumlah semuanya disebutlah PDB, produk domestik bruto. Itu tidak fair, karena sejatinya tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi, terutama keuangan negara tersebut. Bahkan secara secara gampang saja dengan GNP Gross National Product itu, pendapatan per kapita itu juga tidak fair, karena kita tahu ada Prayogo Pangestu dan sejumlah taipan oligarki kita yang mempunyai harta ratusan triliun bahkan ribuan triliun. Prayogo Pangestu sebagai orang terkaya di Indonesia punya harta sampai 1.400 triliun. Sementara masih banyak rakyat kita yang penghasilannya cari Rp10.000 sehari saja harus pontang-panting, jungkir balik dan belum tentu dapat. Ini kesenjangan sosial yang dalam bahasa ekonomi diukur dengan Gini rasio, ya. Jomplangan itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tidak fair, ya. Kemudian juga mengukur ketahanan perekonomian negara seperti saya sebut dalam versi IMF tadi adalah ukurannya bukan nisbah antara dan antara utang dengan PDB, tapi antara utang dengan penghasilan, pendapatan, kemampuan membayar yang disebut DSR, Debt to Service Ratio. Nah, berapa DSR Indonesia? Itu sudah mendekati ambang batas aman yang disebut oleh IMF, Bank Dunia, dan OECD. Jadi, seperti kata Abdullah Hamahua, memang selama bertahun-tahun, khususnya selama Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, telah terjadi pembohongan publik, Nina Bobo, seolah-olah APBN kita aman, utang aman, padahal sesungguhnya sangat berbahaya. Dan kita menyayangkan sekali bahwa ternyata Prabowo Subianto pun masih mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sayang sekali, ya, astagfirullahaladzim. Kita berdoalah semoga Allah segera membebaskan negeri kita dari tangan-tangan oligarki yang menggunakan tangan-tangan para pejabat yang laknat ke para bejat, ya, untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan menguasai rakyat kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.